Selamat datang teman-teman di video kita selanjutnya, video kedua. Oke, gimana teman-teman? Apakah udah bisa menginstall Photoshopnya? Kalau udah bisa, kita langsung aja ya. Kita pertama buka Adobe, kita singkat aja lah ya. Kita buka Photoshopnya. Ya, kita tunggu ini loading. Oke, biasanya setelah kita buka itu tergantung ya. Ada yang keluar langsung welcome screen gitu, bisa langsung klik new dan sebagainya atau recent file. Nah, terkadang ada juga yang kayak gini, blank gitu. Saya lupa ini entah waktu itu settingannya saya matiin apa gimana. Nah, kalau ingin teman-teman gak ada settingannya itu gampang, tinggal ke file, new, ini atau Ctrl N bisa ya. Oke. Nah, di sini kita langsung bisa milih nih. Teman-teman mau pakai yang mana aja. Nah, di sini kalau di 2020 ya, itu ada recentnya, misal kayak teman-teman sebelumnya udah milih resolusi yang kayak gimana. Ini kanvasnya ya, untuk ukuran kanvas tuh ada 4 nih, custom. Saya kebanyakan custom karena biar menyesuaikan aja. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman ingin buat poster gitu ya, pengen buat poster ukuran A4, nah teman-teman bisa milih ke sini, print pilih yang A4. Atau misalkan pengen bentuknya legal atau A5, A3, nah itu semua bisa pilih di sini. Nah, di sini nanti ada penjelasannya tuh, width itu lebarnya sama height-nya, height tingginya gitu, sama resolusi itu seberapa tajam sih, apa dalam ukurannya itu, dalam panjang dan lebar tuh seberapa padat pixel yang ada gitu. Dan kalau standarnya sih sekarang 300 ya, dulu tuh awal-awal 150, sekarang 300 gitu. RGB colornya juga ini, color mode-nya RGB color, kecuali kalau misalkan kayak kalian ingin buat di print gitu ya, bisa pakai CMYK color. Cuman buat sekarang kita RGB color dulu aja. Dan ini 8 bit, semakin tinggi bitnya semakin banyak range colornya, dan jujur itu ngeberat-beratin aja gitu. Jadi kita pakai 8 bit aja. Background content white, transparan boleh tapi kita white aja biar lebih enak. Ini square pixel. Ini buat preset details nih, maksudnya buat judulnya preset detail. Teman-teman pengen pakai judul apa? Misal project PS itu Photoshop ya, pertamaku gitu misalkan, misal A4. Nah di sini juga ada nih buat art atau ilustrasi itu, poster, postcard, juga macam-macam. Ada juga yang buat website, film, dan mobile, macam-macam itu. Di sini kayak ada iPhone X, iPhone 5, iOS 7, ini kebanyakan Apple sih ya. Microsoft Surface, Android juga ada nih yang 1080p atau pixel. Di sini. Jadi kita pakai yang print aja, A4. Nah di sini tuh ada milimeternya ya, ini tinggi dan lebarnya. Kalian juga bisa milih. Di sini kan segini, kalau milih pixel tuh kelihatan ini segini pixelnya gitu. Ini orientasi. Kalau misalkan ini lurus, ini tegak ya. Artboard nanti kita jelaskan di video selanjutnya, akan saya jelaskan. Kita coba ya, ini untuk orientasi. Klik OK. Nah nanti munculnya seperti ini. Nah, ukuran A4 dan dia portrait. Nah misalkan kita buat baru lagi, kita misalkan pilih tadi print ya, A4, terus orientasinya kayak gini, landscape. Nah nanti dia bakal tercipta, nah landscape kayak gini. Nah itu terserah teman-teman mau kayak gimana. Oke, itu untuk pertama cara membuat file pertama di Photoshop ya. Lalu selanjutnya, oke ini kan project PS pertama aku, udah ada namanya ya. Dan kita tadi juga bisa milih-milih, misal antar dua ya, bisa dipilih gini, terserah. Ini juga bisa dilepas sebenarnya tuh kalau pengen dilepas. Untuk pertama-tama mungkin kita pengenalan dulu ya, pengenalan basic-basic yang ada. Tools-tools ini kan banyak ya, dan mungkin kalau teman-teman belum pernah megang, ini apa sih maksudnya? Nah itu kita bakal pelajarin. Oke, ini pertama. Nah cara untuk nge-save gampang, Ctrl S, atau bisa juga di sini Save As. Oke, misal kita taruh di Photoshop sini ya, atau di sini deh. Nah di sini kita tuh kalau Photoshop namanya .psd, nama save filenya. Nah itu kita juga bisa langsung
Contohnya misal gini deh, kita tulis aja, kita pakai teks dulu aja ya, project pertamaku, udah kecilan kita gedein fontnya. Oke, misal kayak gini. Ini contoh aja. Oke, teman-teman bisa bikin contoh kayak gini dari sini nih, teks, pilih yang horizontal type tool. Nah, nanti gini, misal kita ini buat contoh aja ya. Oke, project pertamaku, kita save. Nah, nanti kita milih mau nge-save-nya di mana. Misal di sini kita buat file baru deh, folder baru, save ps. Nah, kalau .psd kita save. Ini di oke aja, maximum compatibility itu maksudnya kalau buat compatible ke teman-teman, nge-share ini ke teman yang lainnya dan dia punya Photoshop yang lebih jadul, itu bisa dibuka. Nah, itu fungsinya. Oke, kita coba ke sini ya, ke save ps. Nah, ini dia bentuknya kayak gini. Dan kalau misalkan kita save as lagi, Ctrl Shift S. Nah, kalau pengen teman-teman langsung JPEG gitu ya, bisa juga pilihnya ini JPG, atau misalkan pengen PNG, PNG gitu buat yang transparan itu juga bisa. Oke, misal kita JPG, kita save. Nah, ini image quality-nya, kalau saya biasanya maksimum ya, biar hasilnya bagus, meskipun dia agak lebih gede size-nya, tapi it's okay. Nah, di sini bisa tuh kelihatan project pertamaku, bisa langsung dibuka. Tapi dia nggak bisa diedit lagi. Kalau misalkan kita close ini Photoshopnya, kita close, udah dia jadi gambar. Kita nggak bisa geser-geser lagi nih tulisannya. Sementara kalau tadi .psd itu tuh jadi save file Photoshopnya, bisa kita edit lagi di waktu selanjutnya gitu. Nah, kita buka ini. Nah, tuh bisa kita buka lagi, bisa kita geser-geser ke atas lagi gitu. Bisa kayak gitu. Oke, itu pertama ya, JPG. Nah, kedua, misal nih kita background. Nah, di sini sebutnya layer ya. Layer itu tumpukan-tumpukan. Misal kita, nanti saya jelasin lebih lanjut, ini kita buat awal-awal dulu. Dan kalau teman-teman misalkan nggak ada nih apa nih namanya, panel layernya ini nggak ada. Nah, teman-teman bisa klik di sini window, nah pilih yang ini layer, atau juga bisa klik F7 gitu, tuh hilang tuh. Nah, itu untuk kalau teman-teman nggak ada window layernya, panel layernya tuh nggak ada. Oke, misalnya ini kita matiin jadi transparan ya. Nah, untuk gambar-gambar yang kayak checkerboard sini, kayak catur putih abu-abu, itu namanya nyimbolin sesuatu hal yang transparan. Oke, kita save. Coba kita tambahin deh, kita tambahin tulisan transparan gitu. Oke, kita ubah warnanya, misal warna merah. Oke, nah teman-teman, untuk kalau ingin ubah warna di sini pilihannya, dan jangan lupa di blok dulu warnanya. Soalnya kalau nggak di blok tuh dia nggak bakal ubah. Nah, cara bloknya tuh bisa di double klik atau Ctrl A kalau pengen ubah semua ya. Terus nanti oke. Itu. Teman-teman selain di sini juga bisa ngubah warna di sini gitu. Oke, kita coba. Salah pencet, sorry. Nah, kita save. Nah, itu kita save tadi ke file savean Photoshopnya ya. Kalau pengen kita export ke file foto gitu yang bisa diakses di HP atau di website dimanapun, save as pilihannya, save as atau Ctrl Shift S. Nah, karena dia transparan, kita makanya jangan JPG teman-teman, jangan JPEG. Karena kalau misalkan kita kayak JPG nih, project PS pertamaku, trans gitu ya, transparan, kita save. Oke. Nah, ini muncul nih project PS pertamaku transparan maksudnya. Tapi pas dibuka dia nggak transparan, dia tetap ada putihnya karena JPG itu file yang nggak bisa transparan. Maka itu kita harus save-nya as PNG. Nah, sebenarnya di sini juga banyak pilihan ya, bisa
bisa SVG, TIFF, Targa, dan JPEG 2000, JPEG stereo, banyak banget. BMP itu biasanya buat icon-icon kecil, GIF itu biasanya GIF, banyak macam-macam. Itu biasanya buat gambar-gambar yang bergerak. Nah sekarang kalau Photoshop sih biasanya kita antara PNG atau JPG aja. Kecuali teman-teman udah tahu aplikasi lain gitu ya yang bisa mensupport save type yang lain, itu nggak apa-apa. Nah ini kita tiba save. Oke. Nah di situ ada pilihan. Oke, ini udah ke save. Semakin small itu semakin lama kita nge-save-nya, tapi ukurannya semakin kecil gitu dengan tanpa ngilangin kualitas. Oke, nah ini ya yang transparan nih. Tadi lupa belum ku rename namanya, project PS pertamaku. Nah kalau kita buka tuh dia bakal transparan. Mungkin kalau di sini nggak kelihatan ya. Maksudnya ya karena dia, nah kalau di sini nih kelihatan. Tapi kalau misalkan kita ada gambar lain gitu, kita masukin ini, dia transparan. Ini lambang transparan tuh kayak gitu. Beda sama yang ini. Tuh yang ini kan putih. Kalau ini tuh transparan. Kalau kalian upload, ini dia bakal transparan. Lalu di sini kita mungkin sebelum closing video kita jelasin dikit ya tentang menu-menu yang ada di atas ini, fungsinya apa aja gitu. Buat pertama file ini ya banyak banget sih. Kayak di sini ada file info, itu tentang info-info filenya. Dan ini tuh biasanya buat kalau kalian ngedit dari hasil jepretan kamera. Nah di situ ada tuh audio data, video, basic kamera data, pakai kamera apa, itu banyak. Oke, terus juga ada new kayak tadi, open itu ya kalau kalian close, kalian pengen open file kalian dari situ bisa. Ya ini sebenarnya sama kayak semua program sih ya, kurang lebih sama. Nge-close itu close file kita, open recent itu yang tadi yang pernah kita buka sebelumnya, jadi nggak perlu capek-capek nyari open lagi, tinggal open recent. Close all itu kalau kita ada banyak Photoshop yang kita buka nih, tab-tabnya di sini ada banyak. Misal di sini saya buka lagi, ada 2 gitu ya. Ini ada 2 gitu. Nah kalau close all itu dia bakal close semuanya. Dan tadi ya save as, revert itu buat di sorry, buat sebelum misalkan teman-teman udah nge-save terus pengen nge-revert, misal di sini nih saya save, udah ke-save ya ke filenya, oh dia masih nggak bisa. Pokoknya revert itu fungsinya untuk ngebalikin gitu, kayak di undo. Nah export itu sama kayak save as, cuman dia tuh lebih luas ya, buat nge-exportnya tuh pilihannya lebih luas. Kayak di sini save for web. Nah teman-teman sendiri tahu kan ya, kalau di website itu kan kita tujuannya ngebuat website seringan mungkin biar bisa diakses secepat mungkin oleh user. Dan website itu kan terkadang banyak foto-fotonya, banyak filenya. Nah kalau save for web ini dia bakal nge-save dikompres gitu, filenya dikecilin. Di sini ada keterangannya ya. Tuh. Ini misalkan buat GIF. Kalau coba kayak JPEG, nah dia bakal cuma 177 kilobyte gitu, 177 KB, sekecil itu dengan size sebesar ini. Nah kita bisa nurunin kualitasnya. Pakai 7 byte dia cuma 80 kilobyte, atau 100% dia bakal 200 kilobyte. Nah di sini bisa nih kita buat kalau di save filenya ke web, jangan lupa teman-teman jangan di save biasa JPEG-nya, tapi dari sini JPEG PNG-nya save for web. Itu bakal menghemat size banget gitu. Atau teman-teman kalau misalkan nggak pengen emang lagi krisis banget nih, storage teman-teman pengen habis, juga pakai ini juga bisa. Oke. Misal di sini saya quality 60 deh. JPEG ya. Progresif boleh. Tapi saya lebih prefer ini optimize ya. Nah kalau yang buat color profile itu misal buat editor, jadi nanti ada ICC profile base-nya. Kalau ada orang lain ngebuka file teman-teman, baca tuh color yang temen gunain itu apa aja. Kayak sini kan ada hitam, ada biru gitu, dan sini ada contohnya kayak ini lagi nggak bisa dibuka. Pokoknya ada RGB-nya, kodenya berapa, itu kalau di embed
dia bakal muncul. Oke, ini kita coba save. Kita coba di sini, coba kita ganti namanya web. Oke, nah kita lihat perbandingan size-nya ya. Coba kita di sini group by type dulu. Oke, ini yang JPEG, yang trans ya. Ini yang aslinya. Pertama aku trans, besarnya 700 KB. Nah, ini yang buat website, besarnya cuma 178 KB kayak gitu. Padahal kalau kita buka, ini yang trans, yang biasa ya. Nah, sebagus ini. Nah, kalau yang web tuh, dia masih tetap bisa mempertahankan kualitas gambarnya dengan ngekompres sampai 7 kali lipat lebih kecil ya, kurang lebih. Di sini 700-an kilobyte, di sini 100 kilobyte. Gitu teman-teman fungsinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Ini kita save dulu aja. Mungkin buat menu-menu selanjutnya kita lanjut di video berikutnya karena udah sekitar 15 menitan. Terima kasih teman-teman telah menonton video kedua tentang Adobe Photoshop. Sampai berjumpa di video berikutnya.